Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Paman Apik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Ustadz Ahsan? Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat ya. Paman Apik, kita kemarin tuh sudah masuk terkait dengan kakek guru Stoik ya, yaitu Diogenes, dan sekarang kinismenya kita tampakkan sebagai ultra stoik. Wah, ini luar biasa judulnya, ultra stoik. Gimana Pak Manapik, kita siap lanjut? Siap, siap, siap. Siap. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kan Pak Manapik. Oke, jadi kinisme itu mirip anjing, merupakan aliran filsafat, beda dengan sinisme, dan memang kinisme sendiri memiliki beragam makna. Prof. Jalal mengambil Diogenes sebagai tokoh utama di depan untuk filsafat way of life itu sangat penting, sangat tepat, karena ultra stoiknya sangat kuat. Dan kemudian membahas stoik juga, kemudian membahas pesaing-pesaing stoik, yang barangkali nanti kita ambil salah satunya misalnya Birhonisme, dan juga nanti puncaknya adalah di Al-Ghazali ya. Puncaknya kita akan bahas Al-Ghazali, dan juga nanti studi kasusnya untuk pemikir masa kini, misalkan Cornel, yes. Barangkali gitu Ustadz, kita bisa sambil diskusi. Terima kasih Paman Apik, paparannya terkait dengan kinisme Diogenes ya. Kinisme itu seperti anjing ya. Jadi alirannya memang mencoba untuk mengambil, mengadaptasi, melihat pola dan itunya. Tadi juga di paparan itu saya sempat sempat ada yang terpikirkan, misalnya, misalkan tadi terkait dengan kebahagiaan kasih Diogenes, kemudian yang lucu juga ya, pada saat itu kenapa pasar ya dijadikan sebagai lahan untuk tanda petik dakwah ya, dakwah filsafat gitu kan. Tidak, kenapa tidak langsung menyasar pada aspek-aspek yang sifatnya parlemen dan sebagainya kan gitu. Karena mungkin untuk mengubah dan sebagainya ya. Kemudian ini Pak Manapik juga perlu bagian dielaborasi, apakah pada saat itu juga prinsip-prinsip dari kinisme ini menjadi lifestyle ya, untuk membedakan antara yang esensial dan non esensial. Kemudian juga apakah yang kinisme ini juga hanya cocok untuk mereka-mereka yang tanda petik berada dalam pikiran, atau mereka yang memang gelandangan aja, yang tidak memiliki akses ke dunia-dunia institusi misalkan, karena kan nanti akan terikat dengan, kalau masuk, kita misalkan masuk lembaga itu kan akan terikat dengan regulasi yang ada dan sebagainya. Dia tidak bisa itu, artinya saya lihat memang tampaknya ini adalah tanda petik pola hidup yang memang dia hanya mencari kepuasan secara batiniah ya gitu ya, itu Pak Nabik. Barangkali Pak Nabik itu bisa Ya, ditanggapi ya. dulu. Ya, terima kasih. Nanti mohon sambil diingatkan ya yang terlewat ya, Ustadz. Baik. Pertama tentang pasar nih ya, tentang pasar. Pasar ini, pasar zaman dulu dengan pasar sekarang itu memang berbeda, meskipun tetap ada samanya. Kalau analisis saya, pertama yang samanya pasar zaman dulu dengan sekarang adalah sama-sama tempat berkumpul banyak orang. Nah, di sini potensial ya jadinya. Kalau sekarang ya memang YouTube itu sendiri bisa menjadi kayak pasar. Nah, kan kita banyak orang berkumpul di YouTube melihat media sosial dan sebagainya. Itu dalam satu sisi sama tempat berkumpulnya. Kemudian yang kedua yang samanya juga itu sama-sama open, sama-sama terbuka. Jadi pasar itu siapa saja boleh datang, boleh pergi. Berbeda dengan parlemen. Parlemen kan kita mau masuk ke Senayan aja kadang-kadang ditanya satpam dihadang kan gitu. Ada perlunya apa? Kalau pasar kan boleh aja. Siapa tahu mau beli. Nah sekarang juga zaman dulu begitu. Sekarang juga begitu. Nah, kemudian yang membedakan adalah pasar zaman dulu itu tempat untuk berdagang dan terutama berdagang untuk memenuhi kehidupan, untuk pertukaran kehidupan. Orang punya buah-buahan ditukar dengan ikan asin, yang nelayan punya ikan asin. Nah, jadi dipertukarkan sesuai kebutuhan. Ini berbeda dengan sekarang, karena sekarang pasar itu untuk mencari keuntungan, untuk mencari uang. Nah, itu yang berbeda. Nah, jadi kalau zaman dulu, pasar itu bisa dikatakan lebih bagus dibanding sekarang. Karena pasar itu adalah tempat saling tolong-menolong. Yang punya buah tapi tidak punya beras, tapi nggak punya ikan, maka dia di pasar
buahnya. Sebagian buah aku tukar dengan ikan, sebagian buah aku tukar dengan beras, gitu kan. Nah, sementara yang beras butuh buah misalnya. Nah, jadi tempat saling tolong menolong itu yang membedakan. Nah, sehingga ketika ada persamaan dan perbedaan itu Diogenes dan juga termasuk Stoik sendiri, berarti kan cucu muridnya itu memanfaatkan agora, memanfaatkan stoa, memanfaatkan pasar untuk berbagi informasi, untuk mengajarkan filsafat, dan itu terbuka, itu terbuka. Jadi siapapun boleh ikut, siapapun boleh saling berdiskusi. Nah, sekarang Bapak Ibu barangkali kalau mau mencoba di pasar ya boleh-boleh aja, tapi orang-orang akan kaget kalau kita berfilsafat di pasar, karena di pasar itu sekarang kita nyari uang. Orang akan mikir, ini kok ngajar filsafat di pasar mau dapat duit dari apanya kan gitu. Sekarang karena orang berpikirnya. Jadi barangkali di satu sisi itu ya perbedaan pasar zaman dulu dan sekarang. Nah, kemudian poin kedua yang saya tangkap ini bisa kita elaborasi, Ustaz. Apakah kinisme itu hanya cocok bagi orang-orang yang tidak terikat dengan institusi? Yes, cocok bagi orang yang tidak terikat dengan institusi. Tapi dan lebih cocok lagi bagi orang yang terikat dengan institusi, malah lebih cocok lagi. Nah, karena problemnya adalah begini. Kalau kita mempertimbangkan kinisme ini dengan baik, ultra stoik ini dengan baik, Prof. Jalal menempatkannya di bagian awal dari filsafat Way of Life. Ketika kita memegang kinisme dengan baik, maka kita akan bisa mencoba melihat kerumitan sekarang itu dari perspektif kinisme. Yang ekstrim meninggalkan aturan, yang ekstrim meninggalkan semacam konstitusi, yang ekstrim meninggalkan batasan-batasan tadi. Meskipun kinisme itu tidak akan meninggalkan aturan secara total, karena dia akan tetap setia kawan, dia akan tetap mencintai orang yang baik. Nah, gitu. Jadi yang dia tinggalkan itu adalah aturan-aturan yang berlebihan, kayak menikah dengan pesta pora, itu berlebihan. Bekerja untuk mengumpulkan uang, untuk mengumpulkan kekayaan, itu berlebihan. Harusnya gimana? Harusnya bekerja itu untuk tolong-menolong, untuk saling memberi manfaat. Kalau pernikahan itu gimana? Ya penting, harusnya pernikahan itu hanya untuk akad nikah dan walimah dan syukur. Bersyukur, ya sekedarnya bersyukur, bukan untuk mewah-mewahan. Nah kan gitu. Jadi tetap, sebenarnya aturan itu tetap. Karena kita akan selalu hidup bersama aturan. Manusia itu memang begitu. Ini ada dosa, ini ada baik. Memang manusia selalu begitu. Nggak bisa bahwa baik dan buruk itu disatukan, dicampurkan. Nggak bisa. Memang kita begitu. Justru kalau orang mencampurkan semua, yang dosa dan yang baik dicampurkan, semuanya dianggap biasa-biasa saja. Loh, berarti nggak ada dosa kan? Nah, itu nggak jadi manusia. Manusia itu justru karena sadar bahwa saya itu bisa berdosa. Karena saya bisa berdosa, maka saya perlu memilih yang baik. Tapi ternyata untuk memilih yang baik itu cukup berat. Saya sering terpeleset dosa, maka saya sering bertaubat, saya sering istighfar, saya sering mohon maaf, saya sering mohon diampuni. Nah gitu. Tapi saya terus berjuang untuk baik lagi gitu. Ini justru sangat cocok juga bagi orang yang berada di dalam institusi. Nah, dengan orang menarik mundur terhadap ikatan-ikatan yang berlebihan itu, misalkan ya Donald Trump ini misalkan pakai kinisme, ini Donald Trump. Oh bagus, dia tidak akan nyerang luar negeri lagi. Dia akan mencoba, oh iya ya, ngapain aku menyerang Gaza? Ngapain aku menyerang Rusia Ukraina kan? Nah, aku kan mencari solusi yang baik buat mereka aja, gitu kan? Ngapain aku berlebihan, misalkan ya? Jadi kalau pemimpin negara, pemimpin militer itu dengan kinisme, nah itu kan mereka agak menarik diri, tidak berlebihan untuk menguasai dunia. Nah, dengan cara itu, nah tatanan dunia ini akan bisa kita tata dengan lebih baik lagi. Tadi Pak Manapik juga sempat mengulas sedikit terkait dengan bisa menjadi teladan ya. Bahwa Diogenes atau kinisme ini menjadi teladan bagi para pendidik, kemudian juga tadi tentang mereka-mereka yang bergerak dalam dunia pendidikan, khususnya mereka-mereka yang otoritas ya, yang memberi kuasa, yang mengendalikan. Saya kira memang itu sesuatu yang menarik ya, kalau misalkan mereka tertarik pada kinisme itu. Nah, sekarang aspek dari murid, misalkan ada aspek dari siswa, apakah prinsip-prinsip kinisme ini bisa diterapkan? Misalkan kalau tadi kan pendidikan akan wah hebat dan sebagainya, kalau misalkan gurunya
mirip Diogenes yang lebih pada sederhana, bersahaja dan sebagainya. Dalam konteks murid seperti apa? Ya betul sekali ini Ustadz. Ini tadi kita mencontohkan Diogenes sebagai guru ya. Nah, jadi kalau Diogenes sebagai guru dan guru-guru kita ini belajar dari Diogenes, ya mengambil teladan dari Diogenes, maka guru-guru kita akan menjadi guru yang bijak, guru yang baik. Pendidikan kita akan insya Allah menjadi jauh lebih baik. Nah, bagaimana murid-murid untuk belajar dari Diogenes? Ya, memang ketika kita belajar dari Diogenes, kita akan lebih banyak informasi Diogenes sebagai guru ya, sebagai guru kita dan sebagai guru bagi murid-muridnya Diogenes. Kalau kita ingin melihat bagaimana Diogenes sebagai murid atau kita menjadi murid dari perjalanan Diogenes, memang kita perlu menggali lebih jauh ya, merefleksikan lebih jauh. Jadi pertanyaan Ustaz Asa sangat tepat ya, sangat tepat, dan itu perlu kita elaborasi. Atau kita juga perlu mengejar bagaimana Diogenes belajar ke Antisthenes, Diogenes belajar ke gurunya. Nah, itu juga perlu juga. Terus bisa juga bagaimana Diogenes mengajarkan pada murid terkasihnya Krit. Krit ini yang nanti punya murid Zeno, yaitu pendiri Stoik itu. Perlu kita gali, karena informasinya tidak banyak. Yang kita peroleh tidak banyak. Nah, beberapa patah informasi yang kita peroleh, Diogenes itu memang sebagai murid, dia jatuh cinta kepada ajaran Sokrates dan menemukan ajaran Sokrates itu pada diri Antisthenes, yaitu Antisthenes yang hidup sederhana, mengajarkan filsafat yang sangat canggih, sekaligus praktis filsafatnya itu sebagai jalan hidup, kemudian suka menolong orang-orang yang membutuhkan, tadi kinisorgi tadi, anjing putih tadi, nah kemudian suka memberi bantuan kepada orang-orang yang butuh. Diogenes belajar meniru Antisthenes dengan sedekat-dekat. Dan karena Antisthenes itu adalah murid dari Sokrates yang paling mirip dengan Sokrates, maka Diogenes mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling mirip dengan Sokrates. Bahkan saya lebih Sokrates daripada Plato gitu. Dan Plato pun juga sebenarnya tidak menolak kalau Diogenes memang lebih mirip Sokrates gitu ya. Aristoteles kan juga gitu, ya nggak bisa menolak. Ya meskipun kata Aristoteles tadi ya Diogenes itu mirip Sokrates tapi versi senting katanya gitu. Ya itu karena Aristoteles lebih mengarah ke Plato kan gitu. Ya yang perlu kita kaji ya dari aspek sejarah. Kemudian dari aspek ajaran dari Diogenes sendiri, sebagai murid yang kita perlu lakukan adalah bahwa belajar itu yang paling utama adalah untuk mendapatkan ilmunya, untuk mendapatkan wisdomnya, untuk mendapatkan hikmahnya. Itu yang ditekankan oleh Diogenes. Itu yang paling bernilai, yang mencerahkan pikiran kita, yang menghaluskan hati kita, itu yang paling penting. Belajar sebagai murid. Bahwa kemudian kita setelah belajar menjadi kaya atau menjadi pejabat, itu adalah efek samping. Bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi bahwa dengan belajar kita menjadi berbudi luhur, dengan belajar kita menjadi orang yang berakhlak, itu malah yang harus. Dengan belajar kita menjadi bijak, itu malah harus. Nah, murid bisa barangkali mengambil pelajaran yang seperti itu dari dia. Baik, Pak Napik. Jadi ada dua hal ya, yang dari Diogenes itu untuk kita terapkan di kalangan siswa atau murid. Yaitu pertama, kecintaan pada ilmu sehingga sampai pada kearifan, wisdom. Yang kedua adalah tentang bagaimana meneladani sang guru ya, kayak gitu. Jadi kita harus memilih guru yang layak untuk dijadikan teladan, Pak Napik ya gitu. Setelah lagi Pak Napik terkait dengan lifestyle, apakah kondisi ketika Diogenes hadir pada misalkan di Yunani atau di Romawi atau di Turki dan sebagainya, itu kan di masyarakatnya pasti ada semacam gaya hidup tersendiri. Kemudian kita tarik sekarang dalam konteks kekinian di Indonesia dan sebagainya, apakah bisa ada kesinambungan atau hal-hal yang bisa ditarik menjadi inspirasi bagi kita? Ya. Betul saja. Makasih diingatkan ya, lifestyle ya, benar-benar. Kita lihat ini menurut saya ya, Diogenes itu menarik diri dari kehidupan orang Yunani atau orang Turki ya, sebelumnya dia kan dari Turki kemudian ke Yunani, menarik diri dari kehidupan yang di restoran mewah. Diogenes hidup di jalanan
gitu lifestyle-nya. Nah, kalau kita gimana? Diogenes menganggap hidup di restoran itu terlalu mewah, terlalu berlebihan, terlalu merugikan banyak orang. Nah, barangkali kalau sekarang kita bisa melihat gini, kita mencoba menarik diri dari media sosial. Kita mencoba menarik diri dari media digital yang sudah berlebihan. Jadi kita coba hidup, ketika orang-orang hidup di media digital, di media sosial yang terlalu ramai itu, kita coba hidup tanpa media sosial. Dalam satu hari tertentu, atau dalam ya satu siang tertentu gitu ya, atau dalam satu minggu tertentu. Ya barangkali tidak harus terus-menerus, karena kadang-kadang kan Diogenes datang ke rumah orang kaya juga, gitu kan, meskipun hanya untuk meludahin tadi ya, gitu ya. Ya kadang-kadang kita juga datanglah ke media sosial, ya kayak di kajian futuristik ini, meskipun sekedar ya untuk saling berbagi, untuk saling menasihati, saling belajar, tidak untuk saling menyebarkan hoax, tidak untuk saling menyakiti kan gitu. Jadi kita sesekali tetap datang di dunia digital dengan tujuan ya semoga kita bisa memberi kebaikan, bisa mengambil kebaikan gitu. Barangkali kalau satu diambil lifestyle-nya, orang-orang pada umumnya menurut saya harus mengambil model lifestyle dari Diogenes yang ekstrim, terutama kepada aturan. Jadi Diogenes tadi itu kan termasuk orang yang kesannya itu kan melanggar aturan. Kita harus berani yang kesannya melanggar aturan. Jadi melanggar aturan itu berarti dia menggunakan aturan yang lain sebenarnya gitu. Karena manusia itu seperti kita tadi sempat bahas ya, selalu hidup bersama aturan dan selalu melanggar aturan sebenarnya gitu. Ketika kita menggunakan aturan A, kita berarti melanggar aturan yang lain. Jadi Diogenes melanggar aturan misalkan tidak mendukung pernikahan yang mewah. Diogenes tidak mendukung orang bekerja. Jadi orang itu hidup kecil, belajar, bekerja, menghasilkan uang, berkeluarga, mati. Enggak didukung gitu ya. Yang untuk kerja gitu enggak didukung. Itu aturan sosial yang berlebihan menurut Diogenes. Nah, kita barangkali juga bisa menarik gitu. Oh, ternyata hidup itu bukan untuk saat ini ya, lifestyle kita. Bukan untuk bekerja, sukses, kaya, dapat uang, terus mati. Ternyata bukan hanya untuk itu. Kita perlu menarik diri, ada yang lebih dari itu, gaya hidup kita. Apa sih? Nah, gitu. Kalau Diogenes kan, lagi-lagi filsafat sebagai way of life. Kita itu perlu belajar filsafat, karena di sana hakikat manusia. Jadi kita melanggar aturan bahwa orang itu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, kita sekarang menjalani aturan yang baru, bahwa bekerja itu adalah untuk belajar. Dengan bekerja, oh kita berinteraksi dengan customer, kita berinteraksi dengan bos, kita berinteraksi dengan anak buah. Nah, kita malah belajar bagaimana saya bisa lebih bijak interaksi dengan banyak orang tadi. Saya bisa menerapkan way of life filsafat saya. Nah, jadi membuat kita untuk lebih baik. Nah, yang kayak gitu menurut saya malah perlu diambil ini way of life-nya, lifestyle-nya dari Diogenes. Barangkali gitu. Oke, baik Paman Apik. Ini Paman Apik sebelum closing, saya memahami dari apa yang disampaikan Paman Apik bahwa Diogenes ini satu sebetulnya mengajarkan terkait dengan cara memilih basic need ya, kebutuhan dasar, sehingga dia tidak tergoda untuk hal-hal yang sifatnya di luar kebutuhan dasar, termasuk keinginan-keinginan untuk menambah-nambah dan sebagainya. Karena kemampuan untuk ada sesuatu yang nilainya lebih bermakna, terus yang tadi wisdom itu sebetulnya yang paling bermakna dalam kehidupan, bukan selain dari itu gitu ya. Baik Paman Apik, barangkali ada closing untuk penutup perjumpaan kita. Diogenes ini adalah pendiri kinisme, sebuah aliran filsafat yang mendahului stoik, sehingga kita nyebutnya sebagai ultra stoik. Dan bahkan tujuannya, kalau kita buat tujuan, bukan untuk menjadi raja yang kaya raya, bukan untuk menjadi raja yang berkuasa, tapi tujuannya malahan untuk menjadi tuannya para raja. Karena bagi Diogenes, raja itu masih menjadi budaknya hawa nafsu. Sementara Diogenes dengan kinisme, dengan ultra stoik, itu menjadi tuannya hawa. Kita yang mengendalikan hawa nafsu, kita yang mengarahkan hawa nafsu, agar kita bisa untuk lebih bijak. Kita bisa untuk mengejar hal-hal sesuatu yang nilainya lebih tinggi secara intelektual dan secara spiritual, secara rohani. Nah, kita perlu mengkaji, mempertimbangkan, dan mendalami kinisme Diogenes. Barangkali gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paman Apik. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi masih terkait dengan filsafat sebagai way of life dari Allah Yarham, dan kita akan memahami bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita khususnya terkait dengan stoik ini. Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.